Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali kita berjumpa pada malam hari ini dan mulai minggu ini sampai 2 Senin ke depan judulnya ini adalah berseri. Betul. Ya. Berseri ya. Ini topik yang sering yang disebutkan orang ya, tiga ta. Apa itu tiga ta itu? Yaitu harta, tahta, dan wanita. Ya, jadi judul malam hari ini adalah menghadapi godaan 3 ta, tapi ta yang pertama. Iya. Yaitu harta. Ya. Ada quote menyebutkan demikian. Sebagai umat Kristen, kita diingatkan bahwa harta duniawi hanya bersifat sementara dan tidak dapat membawa kebahagiaan sejati. Kita diajarkan untuk tidak terikat pada kekayaan, tetapi lebih fokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dengan mengutamakan nilai-nilai kekristenan dan mengikuti teladan Yesus, kita dapat mengatasi godaan harta dan menemukan kepuasan sejati dalam hidup. Baik, memang harta ini salah satu godaan yang terbesar juga. Pastinya. Ya, yang dihadapi kita semua. Dan kita mungkin langsung aja mulai. Ayat kita terdapat di mana malam hari ini? Sebelum kita memulai acara kita, ayat tema terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari satu pelajaran yang penting untuk kehidupan rumah tangga kami dan kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, tolong agar kami dapat mengerti akan pelajaran ini, menghindarkan dari hal-hal yang tidak patut kami lakukan, tetapi kami kiranya dapat lebih mengerti akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Berkati narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, berkati semua jaringan yang dipakai, semua peralatan, dan teman-teman di Kru Hope Channel juga, agar mereka dapat melakukan penayangan ini dengan baik. Berdoa juga untuk para pemirsa yang menyaksikan, agar ini semua dapat bermanfaat bagi kami masing-masing yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita langsung saja menyambut narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu. Dan ibu pendeta. Shalom Leo dan Fitri, selamat malam Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi, terlihat cerah sekali nih ya pendeta dan ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. God is good all the time. Amin. Dan rangkaian seri pembahasan kita ini sangat-sangat menarik ya. Tentunya ya. 3 ta. Dan malam ini kita akan bicara mengenai godaan yang pertama itu harta. Jadi kita langsung saja mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, sering kita dengar istilah 3 ta ini ya. Harta, tahta, dan wanita. Jadi kita akan pelajari bersama-sama bagaimana hal ini dapat kita menang daripada godaan ini. Sebab kita dapatkan cukup banyak orang yang memang tergoda dan jatuh oleh sebab masalah ini ya, yang mengakibatkan banyak kerusakan di dalam rumah tangga. Nah, dalam hal ini kita mengetahui, sudah kita pelajari bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang sendiri tidak salah, tetapi cinta akan uang itulah yang menjadi suatu masalah. Nah, kita mengetahui bahwa materialisme adalah masalah zaman now. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada pasangan selalu memikirkan materi saja? Ya. Nah, kita akan coba lihat beberapa
latar belakang hal ini yang kita ingin untuk pelajari bersama-sama. Ya, yang pertama kita lihat kenapa keluarga tergoda oleh materialisme, karena keyakinan yang salah. Ada satu judul material parenting, how the use of goods in parenting fosters materialism in the next generation, yang dipublikasikan di Journal of Consumer Research, menemukan bahwa anak-anak yang materialistik memiliki dua keyakinan utama. Pertama, yaitu definisi kesuksesan berasal dari barang-barang. Kalau orang itu nggak punya barang-barang, orang itu miskin, nggak sukses, itu namanya. Itu dia punya. Itulah pemikiran yang salah yang salah, telah didapat dalam banyak orang tua, anak-anak. Jadi mereka condong untuk, oh kalau gitu kita mesti cari barang, uang sebanyak-banyaknya supaya kita punya barang yang sebanyak-banyak yang berkualitas tinggi. Nah, itu adalah suatu keyakinan yang salah. Kemudian kedua, memperoleh produk atau barang tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ada melanggar hukum ya, covetousness ya, yang ke-10, hukum Tuhan yang ke-10, jangan ingin harta orang lain. Tapi dia ingin, aduh, orang itu sudah punya mobil bagus, kita maunya beli mobil yang bagus juga, begitulah. Jadi selalu pikirannya hanya materialism. Dan kebanyakan orang tua tidak sengaja menanamkan keyakinan tersebut pada anak. Ya. Jadi anak mau tidak mau berusaha jadi memikirkan sesuatu itu ya untuk dapat lebih daripada orang lain, dan tanpa terasa ini terjadi oleh sebab pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, sekarang ada juga masalah yang kedua, itu masalah pendapatan keluarga. Ya. Pendapatan keluarga juga bisa menjadi faktor penyebab materialisme pada anak-anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah jauh lebih materialistik ketimbang anak-anak yang tumbuh di keluarga berpenghasilan tinggi. Saya lihat itu sendiri. Aduh, karena dia mungkin datang dari keluarga yang ya nggak cukup. Selama ini mengalami kesusahan, jadi mereka rasa tidak mau lagi susah. Jadi itulah sebabnya mereka berusaha setengah mati untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, dan kadang-kadang dapat mengorbankan keluarga dan dapat mengorbankan akan juga hubungan satu sama lain ya. Bahkan sering akibatnya menjadi tidak jujur hanya untuk mendapatkan apa? Materi. Jadi dia mau setuju sama orang. Saya ini nggak miskin-miskin lagi loh seperti dulu. Sekarang saya sudah punya. Lihatlah rumah saya. Oh, lihatlah mobil saya. Lihatlah saya punya televisi dan sebagainya. Jadi selalu dikonsentrate kepada materialism. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah mengenai masalah keluarga. Ya. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua tunggal, single parent ya, memiliki tingkat materialistis yang lebih tinggi. Hal ini terjadi jika dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan keluarga inti lengkap. Sebab gimana dia pikir, saya mau compensate, biarpun saya hidup dengan mama sendiri, papa sudah tinggalkan, papa sudah menceraikan mama, tapi kita itu bisa sukses. Ya, dia diartikan sukses dengan mempunyai banyak harta. Ya, banyak rumah bagus-bagus, dia punya pakaian bagus-bagus dan sebagainya. Jadi dia lebih cenderung untuk compensate dengan harta. Nah, itu juga oleh sebab sang ibu misalnya yang single parent, dia betul-betul berusaha sangat mati untuk dapat membiayai kebutuhan akan keluarga, kemudian menanamkan tanpa terasa satu nilai kepada anak itu bahwa hidup itu harus mempunyai harta. Nah, ini memberikan sesuatu sifat yang kurang baik kepada anak. Kemudian pola komunikasi daripada keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Pola komunikasi keluarga memainkan peran penting dalam membentuk sikap materialistis pada anak. Komunikasi yang mendukung dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang lebih penting ketimbang pemilikan materi dapat membantu mengurangi materialisme. Jadi jangan ngomong-ngomong tentang materi aja. Jadi sebaliknya jika keluarga selalu menekankan kesuksesan, status sosial atau kepemilikan barang sebagai ukuran keberhasilan, anak-anak cenderung menginternalize nilai-nilai tersebut. Oke, kalau gitu, kalau saya tidak mempunyai rumah yang mewah, berarti saya bukan orang yang sukses. Sebaliknya jika keluarga selalu menekankan kesuksesan ini, jadi selalu katakan, oh kalau kamu jadi dokter pasti kamu punya uang banyak, ya, tanpa terasa itu. Jadi akan lebih enak tinggalnya daripada misalnya kamu jadi guru
guru ya, gajinya kecil, susah, apalagi jadi pendeta ya. Jadi memandang remeh kepada suatu jabatan tertentu, dan tanpa terasa kita menanamkan itu sifat materialisme melalui komunikasi daripada orang tua kepada anak-anak. Ya. Nah, kemudian tipe sekolah juga itu memberikan pengarahan kepada godaan kepada materialisme. Sekolah yang menekankan nilai-nilai materialistik seperti status sosial atau prestigious berdasarkan kemilikan materi dapat meningkatkan kecenderungan materialisme kepada siswa. Jadi kita harus ingat, sekolah kita harus bekerja sama, bukan orang tua aja ya, bekerja sama dengan guru-guru dari sekolah. Dan sebaliknya, sekolah yang mendorong nilai-nilai seperti keberdayaan diri, kepedulian sosial, dan perkembangan pribadi dapat membantu mengurangi fokus anak pada materi sebagai tolak ukur keberhasilan. Jadi biarlah kita menonjolkan bagaimana kita bisa menolong, mempunyai pelayanan kepada masyarakat. Jadi anak-anak itu akan melihat nilai-nilai yang lain, bukan materialisme. Jadi satu hal yang sangat penting ini kita lihat ya, kadang-kadang katakan, wah itu sekolah orang kaya. Jadi semua murid-muridnya pun bawa mobil sendiri ya. Kemudian dari kecil ya, kemudian itu menyebabkan pandangan daripada yang lain juga untuk mempunyai suatu persaingan ya. Oleh sebab yang diajarkan di kelas juga bagaimana untuk mendapatkan akan uang yang lebih banyak ya. Jadi pengaruh ini memberikan suatu pengaruh yang disebut materialisme pada diri anak-anak. Itulah sebabnya kepedulian sosial sangat penting sekali. Misalnya selalu umumnya ini di Amerika diajarkan anak-anak itu tuh pergi misalnya ke negara-negara seperti di Afrika ataupun negara-negara yang kekurangan untuk menjadi misioneri misalnya untuk 1 tahun. Mereka belajar hidup sederhana. Untuk hidup sederhana, untuk melihat, dan ternyata orang-orang itu walaupun hidup sederhana tapi mereka senang dan berbahagia. Gembira. Dan banyak sekali orang-orang yang mempunyai banyak harta di situ tetapi artinya jarang tersenyum. Saya teringat sekali waktu pertama kali kita pergi ke Haiti untuk mengajarkan. Kebetulan saya membawakan 7 orang anak-anak dari Kanada. Orang kaya, anak dokter dan semuanya itu datang. Wah, dia bilang, gimana kita ini sudah banyak uang pun tapi kita nggak gembira. Tengoklah mereka ini orang di Haiti, makan cuma hanya roti dengan selai dan apa, tapi waduh gembiranya, main congkrong lah apa semua. Mereka pulang berubah mereka punya cara berpikir. Oh, rupanya bukan hanya nilai, harus mempunyai material baru gembira. Tengoklah orang yang sederhana pun bisa gembira. Jadi, Oke. Kemudian kita coba lihat sekarang bagaimana mencegah munculnya sifat materialisme yang sering masuk kepada keluarga. Dan ini suami istri kalau misalnya mempunyai sifat juga materialisme, itu mempunyai dampak yang sangat buruk kepada anak-anak ataupun kepada hubungan suami istri itu sendiri ya. Jadi yang sangat penting di sini adalah pentingnya nilai-nilai non material ya. Jadi fokus pada hal-hal yang bersifat hal-hal yang tidak bersifat materi, seperti hubungan sosial, pengembangan diri, kebahagiaan batin. Ketika anak diajak untuk memahami nilai-nilai tersebut, mereka dapat mengembangkan perspektif yang berbeda terhadap kebahagiaan dan keberhasilan ya. Jadi nilai-nilai kerohanian kami akan berusaha untuk menanamkan kepada cucu-cucu misalnya ya. Nilai-nilai kerohanian perlunya untuk menolong orang lain, kemudian menikmati berkat yang ada ya. Kadang-kadang anak-anak, wah saya tidak mau makan ini, tidak mau makan yang itu ya. Kemudian bandingkan bagaimana keadaan orang-orang yang mengalami kelaparan dan sebagainya. Menanamkan akan hal-hal yang sangat penting yang tidak bersifat materi ya. Non-material. Oke. Kemudian bagaimana kita dapat mencegah munculnya sifat materialisme itu? Yang kedua adalah
ajar kehidupan kita, ajar anak-anak kita, ajar cucu-cucu kita untuk selalu grateful, berasa bersyukur, berterima kasih untuk hal-hal kecil dalam hidup, dapat membantu mencegah sifat materialistis. Kesadaran akan kebersamaan keluarga atau pengalaman positif dapat menjadi landasan membentuk nilai-nilai yang kuat terhadap godaan materialistis. Yang penting kita masih bersama-sama, kita masih bisa makan, puji Tuhan, kasih tahu kepada anak-anak atau cucu-cucu, ini makanan ini, padi ini bukan begitu aja datangnya. Tuhan yang memberikan hujan, Tuhan yang menumbuhkan padi ini, dan Tuhan sampai kita dijual di pasar baru kita beli, baru kita. Jadi anak-anak sudah dilatih untuk mengucapkan syukur atas sedikit aja, apapun aja, tapi tetap mengucapkan syukur. Jadi bersyukur, walaupun mungkin hanya yang dimakan itu hanya roti sepotong, ya. Kita harus ajar mereka itu untuk bersyukur, berterima kasih untuk sesuatu yang ini. Jadi anggota keluarga, ya, bersama-sama berdoa untuk menikmati makanan yang mungkin sederhana, mungkin hanya satu macam saja lauknya, ya. Kadang-kadang mungkin ada suatu kadang di mana yang kita makan itu hanya mungkin nasi saja dengan garam, tetapi kita masih bisa bersyukur, ya. Saya teringat waktu berada di Myanmar, ya, beberapa tahun yang lalu, keadaan di mana orang-orang itu susah dan anggota kita, ya, makan hanya satu hari satu kali. Ya, telur dapat satu kali dalam satu minggu, hari Sabat. Ya, jadi hanya satu kali saja. Ya. Kemudian pada saat mengalami banyak sekali bencana, maka mereka bagikan itu makanan kepada orang lain, sehingga dengan demikian mereka makan sekali dalam 2 hari. Ya. Tetapi walaupun demikian mereka diajak untuk bersyukur dengan apa yang ada. Jadi latihan rasa syukur itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat mencegah munculnya sifat materialisme adalah buatlah prioritas yang tepat. Tentukan prioritas berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan pribadi, bukan sekedar aspek materi. Fokus pada pengembangan keterampilan, hubungan interpersonal, dan kontribusi positif kepada orang lain. Jadi ini apakah yang menjadi prioritas, ya, berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan pribadi. Jadi bukan sekedar aspek materi, yaitu misalnya belajar untuk mendapatkan pengetahuan agar dapat memberikan pelayanan kepada orang lain. Ya, itu adalah sesuatu prioritas yang harus diprioritaskan. Masalah kesetiaan kepada Tuhan, kemudian kesediaan untuk menolong orang lain dan sebagainya, itu adalah prioritas yang harus diutamakan, ya, daripada artinya masalah materialisme. Ya. Kemudian praktekkan kepedulian sosial. Ya, berbagi dengan orang lain dan terlibat dalam kegiatan sosial dapat membuka mata terhadap kebutuhan orang lain di sekitar. Cara ini membuat anak menjadi lebih bersyukur dan tidak melulu menuntut soal materi. Jadi sangat penting untuk anak-anak diikut sertakan dalam kita waktu kita lakukan, apakah itu pelayanan membagi makanan, apakah charity clinic, apa sebagainya. Pokoknya libatkanlah anak-anak. Jadi anak-anak bisa lihat, rupanya ini lebih penting daripada hanya berpikirkan mengenai materi. Misalnya gotong royong untuk pembersihan kampung, ya, ataupun pembersihan artinya kebersihan di RT setempat dan sebagainya. Itu anak-anak harus dilibatkan supaya mereka bisa belajar untuk senangnya untuk kegiatan sosial. Kemudian anak-anak muda dibawa untuk pergi ke rumah jompo, ya. Kemudian bisa melihat bagaimana orang tua itu akhirnya, ya. Ada juga orang-orang tua yang tidak diperhatikan oleh anak mereka, sehingga mereka harus tinggal di rumah jompo. Kemudian mereka kan bisa melihat, ya, bagaimana bersyukurnya mereka bahwa mereka masih muda dan masih bisa berbuat sesuatu. Sebab banyak sekali orang yang sudah di rumah jompo itu jalan saja tidak bisa bikin apa-apa. Jadi kegiatan ini sangat penting sekali untuk mempunyai kepedulian sosial, ya. Kemudian yang edukasi yang tepat. Iya. Jadi education, ya, memberikan pemahaman terkait dampak negatif materialisme.
Ibu bisa memakai contoh dari kebahagiaan yang bersumber dari hubungan dan pengalaman, bukan benda-benda materi. Jadi jangan anak-anak lihat, oh ada orang yang, oh saya mesti pergi ke gereja selalu mesti pakaian baru. Dan mati saya, ya ampun, kan kita menghadap kepada Tuhan yang penting bersih. Dan saya teringat sekali waktu masih kita muda, terus akhirnya papa mama bilang, enggak, pakai satu baju aja. Itu ke gereja, itu pakai baju itu selama 1 tahun. Jadi kita setiap minggu pakai baju yang sama, sepatu yang sama, tas yang sama. Kenapa sih? Yang penting kan harus bersih berhadapan dengan Tuhan. Jadi kita educate anak kita untuk menjadi orang yang bukan materialistik. Ya. Jadi terkait dampak negatif materialisme, misalnya orang kerja terus ya, kemudian mencari akan harta, tetapi akibatnya apa? Rusak kesehatan, ya, hubungan satu sama lain itu hilang, ya. Jadi maksudnya hubungan satu sama lain menjadi Mama anak semua ya, jadi renggang karena nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk berlibur bersama-sama, tidak ada waktu di dalam membuat kegiatan bersama-sama, atau tidak ada waktu untuk menikmati kebahagiaan. Cari-cari uang, cari Hanya uang untuk aja. mencari uang saja, ya, yang menyebabkan kita rusak kesehatan dan sebagainya. Dan sudah sakit, apa yang terjadi? Kita ambil lagi uang tabungan supaya kita dapat sembuh, tetapi sering kita tidak, banyak juga yang tidak bisa sembuh daripada penyakit tersebut. Jadi dampak negatif materialisme perlu untuk diketahui, ya. Kemudian faktor penyebab keluarga yang materialisme, ya, sering kembali lingkungan pergaulan, ya, dan banyak orang get even. get even. Pengakuan diri, ya, menunjukkan bahwa dia itu memang adalah orang yang hebat, ya. Terus fear of missing out, Ya. FOMO. Jadi FOMO, fear of missing out, ya, tidak mau dia seperti dilalaikan. Jadi dia adalah orang penting. Kemudian Kemudahan dalam berbelanja, mau shopping aja. Ya, aduh. ya, jadi ada uang, ada kredit card, ya, tapi kadang-kadang kredit card tetapi tidak ada dananya, tetapi hanya untuk aksi, ya, langsung beli dan sebagainya, segala macam yang sering tidak perlu. Nah, ada hal-hal yang kita harus ingat, tip untuk menghindarkan gaya hidup yang konsumtif dan hedonisme, ya. Sebab ada orang yang selalu mau coba untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat dan mempunyai, selalu berbelanja untuk menunjukkan hal yang luar biasa. Ada beberapa hal yang kita harus ingat, ya. Pertama adalah Tetapkan anggaran keuangan. Kalau nggak ada uang, jangan pakai kredit card, apalagi kalau dengan interest yang tinggi. Aduh, itu jadi nanti kita akan jadi rusak keuangan kita, ya. Memang gampang, nggak ada uang, pakai kartu aja. Ya. Jadi ingat anggaran kita. Kalau kita tidak ada duit, jangan go beyond. Oke, lakukan pencatatan setiap pengeluaran. Jadi ditulis dengan baik-baik. Pemisahan rekening, ya. Jadi untuk apa saja ini ini adalah dana untuk bayar kebutuhan rumah tangga. Ini adalah dana untuk misalnya berlibur, ini dana untuk sekolah dan sebagainya. Perlu ada sesuatu pemisahan. Kemudian hindari hutang, ya, itu prinsip daripada Alkitab yang kita sudah pernah bahas dulu. Batasi penyimpanan uang di dompet digital. Ini also dompet digital itu gampang sekali, kan, kita hanya pakai transfer, tetapi kemudian padahal, ya, kita mengambil dana dari sumber yang lain. Terus mulai berhemat dari hal-hal yang kecil-kecil aja, ya, sepele kelihatannya, tapi hemat pangkal kaya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa jangan kita extravagant kita punya. Kalau ada kelebihan dana, gunakan untuk investasi. Dan satu, kita harus ingat saja bahwa mendapatkan uang itu untuk suatu kebutuhan yang sangat penting, yaitu untuk kebutuhan kita secara pribadi. Ya, Tuhan berikan berkat untuk kebutuhan pribadi, kemudian untuk membantu pekerjaan Tuhan, kemudian untuk membantu mereka yang kekurangan. Jadi kalau kita ingat akan prinsip kenapa Tuhan kasih berkat, ya, maka kita akan hindarkan itu
semua gaya hidup yang konsumtif ataupun yang hedonisme, ya. Ya, terus jangan terlalu sering makan di luar rumah. Ingat, kalau makan di luar kan mahal. Kalau kita belanja sendiri kan, masak sendiri kan lebih murah. Makanlah di rumah kalau umpamanya hari-hari spesial. Misalnya, oh ini anniversary, oh ini ada birthday, ini apa. Nah, itu boleh. Tapi kalau makan door and door di luar, kan habis uang. Kita ada satu teman, betul-betul dia memang orangnya kaya ya, tapi tiap-tiap hari makan di luar karena istrinya tidak mau masak. Akhirnya sekarang jadi miskin. Nah, itulah hanya untuk menunjukkan gaya, wah, saya ini memang orang yang punya duit, mewah ya. Tapi ada satu orang yang memang dari keluarga sederhana, ya. Jadi oleh sebab biasa sederhana, tetapi jadi dia rasa bahwa perlunya uang. Jadi sesudah kebetulan dia tamat menjadi perawat dan tinggal di Amerika, ya. Kemudian dia selalu pakai kredit, ada 9 kredit cardnya, ya. Kemudian dia tidak pernah mau makan di rumah, ya. Terus di luar terus dan sebagainya, sampai bertumpuk-tumpuk itu hutang. Apa yang terjadi, ya? Hampir saja terjadi suatu perceraian. Oke, nah jadi kita ingat berbagai contoh Alkitab, misalnya bahaya materialisme. Ya, saya lihat bahwa waktunya kita sudah harus kita harus main cepat saja. Berkemah di dekat Sodom, pengalaman daripada Lot. Apa yang terjadi? Apa yang dibawa oleh Lot akhirnya? Ya, ternyata tidak bawa apa-apa. Ya, rumah ditinggal, harta semua ditinggal. Ya, dosa akan berakhir dengan kematian. Hadiah Gehazi akhirnya mendapatkan apa? Kusta. Penyakit kusta. Ananias dan Safira, ya, bohong, akhirnya mati. berbohong dan akhirnya mati cepat. Oke. Nah, untuk kemudian menghindarkan materialisme, ya, kita lihat beberapa prinsip Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bukan salah uang ya, cinta, the love of money. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, jadi cinta akan uang adalah sumber dari kejahatan, bukan uang sendiri yang menjadi sumber kejahatan. Oke, ingat petunjuk Alkitab, kalau kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apapun keluar. Meninggal nggak ada 1 sen pun bawa ke kuburan ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Show off ya. Menunjukkan bahwa dia punya banyak harta. Ya, kami tahu banyak orang yang kejar terus harta, akibatnya rumah tangga pun berantakan. Oke, jadi kalau begitu kita harus belajar puas dengan apa yang ada. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Semua itu bisa cukup asal kita lihatnya cukup. Oke, cukup sekali. Bersyukur dalam segala sesuatu. Ya, kembali Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian juga kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah bisa makan, sudah ada rumah, sudah bisa ke satu keluarga hidup berkomunikasi, itu sudah cukup. Bersyukur. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Baik, kesimpulannya ya, materialisme menjadi masalah bagi banyak keluarga. Ya. Pendidikan untuk menghindarkan materialisme harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan orang tua terutama. Kemudian kita lihat bagaimana kerjasama dengan sekolah, guru-guru, supaya anak-anak ini bisa dididik untuk tidak jadi materialistik. Dan sebagai orang Kristen kita harus menghindarkan materialisme dan belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Kehidupan yang bersyukur dalam segala situasi akan menghindarkan kita dari ketergantungan kepada materi. Jangan ingin barang-barang yang tidak bisa kita capai sampai akhirnya mengorbankan waktu dengan keluarga dan mengorbankan kebahagiaan. Kebahagiaan itu diperoleh kalau kita mempunyai waktu satu sama lain. Baik, sumber kekuatan hanya diperoleh di dalam Yesus. Ya, jadi masing-masing harus memikirkan akan prioritas kehidupannya. Dengan demikian akan
tetap ia mempunyai kebahagiaan dalam keluarga dan merasa puas dengan apa yang ada. Baik, itulah presentasi kami dan kita lihat kepada section yang lain, yang berikutnya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Oh, bagus sekali ya, sangat detail ya penjelasannya ya. Memang kuncinya adalah bersyukur akan apa yang ada ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah buat kita. Kalaupun Tuhan berikan kita berkat yang lebih, jangan lupa untuk berbagi kepada sesama dan juga untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Betul. Ya, karena harta yang ada sama kita itu bukan milik kita sebenarnya. Betul. Ya, itu titipan dari Tuhan ya. Betul. Jadi pelajaran malam ini sangat-sangat luar biasa mengingatkan Iya, kita. Karena banyak sekali mungkin kita yang Tuhan berikan keberadaan yang cukup, selalu lupa ya bahwa itu sebenarnya, saya pernah dengar Titipan ya. Iya, ada satu mungkin dari saudara-saudara kita yang sahabat-sahabat kita yang denominasi lain mengatakan bahwa harta yang dititipkan sama kita itu adalah ada bagiannya orang miskin, bukan milik kita sebenarnya. Jadi kita harus jangan lupa berbagi kepada sesama. Karena dengan itu membuat kita akan ingat, oh iya, bahwa saya hidup ya biasa-biasa aja gitu, hidup sederhana aja, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan tadi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan kami juga mengundang para pemirsa untuk berpartisipasi dengan mengisi polling yang kali ini ada 2, satu di IG dan satu lagi di YouTube. Silakan untuk berpartisipasi dan nantinya kita akan membahas bagaimana hasil polling ini dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Baik, sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Tahukah Anda, Hoppers, bahwa Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain? Pada umumnya, berkat itu selalu identik dengan materi, uang, dan harta. Tapi, tentu berkat tidaklah sebatas materi dan harta. Pada dasarnya, segala pemberian yang berasal dari Tuhan tentu adalah sebuah berkat. Adapun anggota keluarga perlu diperkenalkan dan dilatih untuk selalu menjadi berkat dimanapun. Berikut kami merangkumkan 4 cara yang direkomendasikan agar keluarga dapat selalu menjadi berkat yang dilansir dari Jurnal Rumah Tangga dan Kesehatan. Yang pertama, menghidupkan kebiasaan bersyukur. Sebuah nats dalam kitab suci mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mentalitas yang selalu bersyukur membuat pikiran menjadi lebih tenang, damai, tidak dibebani dengan ambisi yang melelahkan. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan membuat diri terhindar dari kebiasaan mengeluh yang membuat pikiran tergerus, lelah, dan bahkan membuat orang lain menjadi terganggu. Kedua, menghidupkan gaya hidup keluarga sederhana. Kesederhanaan hidup menjadi pendukung yang kuat bagi pikiran yang ingin menjadi berkat. Gaya hidup sederhana akan menghilangkan kesempatan untuk berfoya-foya dan mementingkan diri. Kesederhanaan akan membuka pintu lebar bagi siapapun untuk menjadi sahabat Anda, sehingga dengan demikian banyak orang yang akan merasa terberkati dengan kesederhanaan gaya hidup Anda. Gaya hidup yang Anda tunjukkan. Orang-orang akan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan Anda. Kenyamanan dalam berinteraksi adalah jalan berkat bagi pikiran. Ketiga, melibatkan anggota keluarga. Ajak seluruh anggota keluarga agar selalu mempraktekkan kehidupan yang menjadi berkat. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Suami dan istri menyatukan visi agar siapapun yang berkunjung ke rumah Anda atau siapapun yang berinteraksi dengan keluarga Anda, mereka akan merasa senang karena keramahan, kebaikan, sambutan yang hangat dari keluarga Anda. Keempat, menghilangkan ketamakan. Orang-orang yang tamak sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kebiasaan mencari jalan pintas dalam memperkaya diri, merampas hak orang lain, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Dan juga tabiat menahan berkat yang ada di tangan sehingga orang lain tidak dapat merasakan kehadiran Anda sebagai berkat. Nah, Hoppers, orientasi menjadi berkat adalah suatu berkat istimewa karena tentulah Tuhan mengaruniakan berkat bagi mereka yang menjadi berkat.
Betapa indahnya jika setiap keluarga berlomba-lomba menjadi berkat bagi orang lain. Itulah beberapa cara yang direkomendasikan agar dapat selalu menjadi berkat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Hoppers. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Baik, berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Kembali kita ingatkan bahwa polling masih dibuka ya di Instagram dan juga YouTube dari Hope Channel Indonesia. Ya. Jadi pemirsa diharapkan partisipasinya dalam polling yang diadakan oleh Hope Channel. Ya, kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Nah, ini kita mengundang responden ya. Iya, betul. Seperti biasa, kita akan menanyakan Vlogspot. beberapa pertanyaan dan responden kita akan menjawab. Nah, untuk Baik. itu kita akan mengikuti pertanyaan pertama. Sebutkan 3 godaan ta dalam rumah tangga, harta tata wanita. Dan kita lihat video yang satu ini. Kayaknya ya, itu udah pasti harta tahta wanita jadi godaan paling besar di dalam rumah tangga. Kalau mungkin kalau dari orang yang punya hubungan, selingkuh ya, pertama selingkuh yang sering berseliweran juga di berita sosial media. Terus juga selain itu satu, duanya mungkin iri dengki apa yang dilihat dan dipamerin di luar sana. Terus yang ketiga mungkin lanjutan dari iri dengki tadi itu sendiri caci maki. Godaan dari rumah tangga ya, mungkin yang aku ketahuin aja yang pertama ekonomi. Secara ekonomi nggak semua orang itu mempunyai mindset yang udah cukup untuk ekonominya buat berumah tangga, dan jadi ya udah mereka berekonominya masih susah. Terus yang kedua mungkin cara mereka mengatur diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan pasangan mereka. Bisa aja mereka masih punya anger issue yang masih susah untuk dikendalikan, dan pasangan mereka juga. Terus mungkin yang ketiga, kurang puas dengan apa yang pasangan kita lakukan. Padahal sebenarnya kan namanya juga manusia ya, harusnya diomongin aja daripada malah menjauhkan diri. 3 godaan. Yang pertama pasti harta. Yang kedua mungkin cheating ya. Kadang kan ada yang orang gak dapet perhatian dari pasangannya. Terus yang ketiga mungkin masalah komunikasi. Oke, baik. Jadi memang dari para responden kita yang paling menonjol itu harta dan wanita ya. Iya. Jadi memang yang menjadi godaan dalam rumah tangga itu. Nanti kita akan bahas juga mengenai tahta dan mungkin posisi dan pekerjaan dan wanita di Betul. Senin-Senin berikutnya ya. Iya. Tapi memang ketiga hal ini menjadi kendala dalam rumah tangga ya, terutama harta ya. Betul. Kurang banyak uang masalah. Kurang uang juga kurang masalah. uang lebih masalah lagi. Jadi lebih cukup aja ya. Cukup aja, sederhana aja dalam hidup rumah tangga ya. Betul. Baik. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Mengapa seseorang bisa tergoda dengan harta atau materialisme? Kami silakan video berikutnya. Kayaknya itu tergantung sama kondisi dia ya. Dia bisa tergoda ya karena dia mungkin belum pernah kayak punya kondisi sosial yang tinggi gitu. Pertama yang nyombongin mungkin lebih kuat ya. Mantap. Cuman lebih ke merasa diri itu nggak cukup kalau dibandingin dengan apa yang dilihat mata kepala sendiri, dan ditargetin pribadi, keluarga dan lain-lain itu merasa jauh dari apa yang mereka lihat kayak gitu. Kalau harta ya, sebenarnya
semua orang sih pasti bakal tergoda sama harta ya. Ya namanya juga duit sekarang kan di mana-mana harus dipakai dan lain sebagainya. Cuman untuk yang tergoda yang separah itu mungkin sampai korupsi atau sampai apapun itu yang dosa ya sebenarnya. Ya mungkin karena memang pada dasarnya manusia itu sama aja ya, gampang kegoda setan dan gampang terhasut sama orang, dan mereka tuh nggak pernah puas. Orang manusia emang nggak pernah puas dan ya udah gampang kehasut, jadi kayak gitu. Karena sekarang apa-apa uang, pasti uang gitu. Semuanya pasti ujung-ujungnya uang deh. Ya, betul jawaban mereka itu semua. Jadi, UUD, ujung-ujungnya duit. Tetapi jangan kita juga menjadi melakukan hal yang salah dengan uang itu ya. Betul. Buat kita tergoda. Dan memang tadi yang membuat orang tergoda untuk harta atau jadi materialistis adalah nggak puas diri katanya, nggak bersyukur sih memang. Iya, benar. Ya, terutama kita harus melatih juga anak-anak kita ya. Nah, itu tadi udah dijabarkan oleh pendeta dan ibu pendeta. Waduh, luar biasa. Kalau saya melihat cobaan yang terbesar ini adalah teknologi handphone. Ya, saya selalu katakan Gadget, pada anak-anak kita ya. Kalau mereka minta beli handphone baru, handphonenya masih nyala itu, jadinya masih bisa dipakai. Kadang-kadang mereka hidup ini ingin lebih advance, itu yang membuat jadi orang mengeluarkan uang yang sangat besar ya. Seperti itu. Jadi cukupkan aja dengan apa yang ada. Benar. Bersyukur, berpuas diri dengan apa yang dimiliki gitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Apa tips dari kamu untuk menghindari godaan harta dalam rumah tangga? Nah, kita ikuti video yang satu ini. Untuk menghindari godaan, kembali lagi ke hubungan antara mereka berdua, antara suami dan istri ini. Kalau hubungannya kuat, I think kalau ekonomi atau finansial nggak bakalan mengganggu hubungan mereka sih. Lebih banyak bersyukur sih sejauh ini. Apa yang udah kita semua capai, mereka di luar sana capai sejauh ini. Lebih banyak bersyukur aja sih. Lebih banyak mengeval apa yang udah dicapai, ada apa yang belum, apa yang bakal dicoba kejar lagi kayak gitu. Kalau harta dalam rumah tangga ya mungkin belajar untuk gimana ya, maksudnya mengenal diri sendiri dulu. Kalau misalkan kita kayak udah ngerasa nih, oh kayaknya kita ngelakuin hal yang salah, itu tolong banget langsung introspeksi diri, jangan malah langsung ngelakuin hal-hal yang jauh, yang nggak bener dan malah merusak segalanya. Harusnya kalian introspeksi diri dulu atau mengenal diri kalian dulu. Pokoknya beri diri kalian ruang biar kalian tuh bisa mikir. Nah, nanti kalian bisa belajar di situ gimana caranya kalian biar nggak tergoda lagi atau memperbaiki diri sendiri lagi. Kayak gitu. Mungkin kayak kalau buat pasangan sekarang kan banyak yang kayak suami istri kerja bareng gitu, jadi bisa nabung bareng gitu. Oke. Kita udah dengar ya tadi ya. Oke, kita langsung saja tanya pendapat dari narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada para responden kita. Iya. Bagaimana nih Pendeta dan Ibu tanggapannya? Iya, kita melihat bahwa memang masalah harta ini adalah merupakan suatu permasalahan kepada banyak orang. Orang saya memikirkan bahwa harta itu bisa memberikan suatu kebahagiaan. Dan saat yang sama kita tahu bahwa memang hidup itu mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan itu akan dapat dicapai kalau seandainya ya kita mempunyai uang ya. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa tidak semua perkara dapat dibeli dengan uang. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kemudian sifat-sifat yang baik ya,
kemudian kebahagiaan rumah tangga, banyak hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Tetapi justru kalau kita mempunyai suatu perasaan yang puas, rasa bersyukur dengan apa yang ada, walaupun uang sangat sederhana, ya, maka kita bisa memiliki kan kebahagiaan itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Sementara kita tahu bahwa kita membutuhkan uang, jangan sampai kita itu dikuasai oleh uang. Jangan uang itu yang menjadi tuan kita, Yang menjadi mengontrol kita. kontrol kita, sehingga ini sebab banyak sekali orang yang punya uang tapi juga tidak puas, mati, bunuh diri. Karena kenapa? Tidak ada kekosongan, hanya berjalan bersama Tuhan. Ingatlah, Yesus pun tidak ada rumah. Yesus pun bagaimana? Jadi kalau kita lihat bagaimana penyangkalan diri, self denial daripada Tuhan, kita harus lebih mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Supaya puaslah dengan apa yang ada. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan mau mentereng-mentereng. Jadi akhirnya Ini bukan berarti bahwa kita tidak bekerja ya. kerja, Kita tapi tetap kerja, tetapi jangan sampai sementara kita bekerja jadi kita mengorbankan sesuatu, Iya. ya, yaitu waktu dengan keluarga. waktu dan keluarga, ya, waktu dengan Tuhan, Anak-anak. ya, dan sebagainya. Jangan sampai seorang mengorbankan sesuatu oleh sebab mengejar akan materi. Setuju Statement ya, yang dengan bagus. pendapat dari Pendeta dan Ibu Kuntaraf ya. Baik, terima kasih untuk kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibacakan tadi ya. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada para responden Ya. yang telah berpartisipasi ya Terima di dalam kasih. vlogspot kita ya. Baik. Dan juga polling kita sudah ditutup nih ya. Ya, sudah ditutup. Jadi setelah segmen ini udah nggak bisa lagi ikut polling ya. Oke, baik. Sebelum mengikuti segmen yang berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini kita masuk ke segmen ketiga, yaitu menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang telah masuk ya. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Fiona Kamagi. Apakah menjadi orang yang matre ada sisi positifnya? Karena dunia ini semuanya perlu uang dan pasti kita akan mencari pasangan yang dapat membantu dalam menstabilkan ekonomi keluarga. Terima kasih Pendeta. Baik, ini sebenarnya ada dua pertanyaan ini Pendeta dan Ibu. Yang pertama adalah apakah matre ada sisi positifnya? Yang kedua, dalam mencari pasangan, dia cari pasangan yang berada itu untuk membantu ekonomi keluarga, apa boleh atau gimana? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, satu hal yang menarik ini, matre, ya, itu apakah ada sisi positifnya? Saya ingin sampaikan, ya, itu adalah masalah dengan matre, itu adalah masalah dalam pikiran, ya. Jadi dia pikir bahwa kebahagiaan tergantung kepada materi, Material. ya. Dan kalau seandainya seorang mempunyai konsep yang menunjukkan bahwa kebahagiaan tergantung kepada materi, ya, maka itu sendiri adalah satu perkara yang salah, sebab tidak alkitabiah, ya. Oleh sebab manusia itu walaupun punya kebutuhan, ya, tetapi tidak perlu harus mempunyai sifat yang materi.
Iya. Jadi materi kalau misalnya seorang mempunyai pandangan yang materi, saya tidak melihat sesuatu perkara yang positif di situ. Kenapa? Ya, kita harus mengerti bahwa kita sebagai umat Tuhan itu mempunyai faham bahwa Tuhan itu adalah sebagai gembala kita, dan gembala kita itu akan selamanya menyediakan ya apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan itu akan memberkati kita sesuai dengan ya kebutuhan kita. Jadi dengan demikian, kenapa kita kerja? Ya, kita kerja untuk mendapatkan apa? Dana. Mengapa dana dan apa tujuan daripada dana itu? Ya, tujuan daripada dana yang Tuhan memberikan kepada kita adalah untuk kita untuk memenuhi kita punya kebutuhan. Kita perlu makan, kita perlu pendidikan untuk anak-anak, kita perlu untuk tempat tinggal, ya. Jadi Tuhan memberikan berkat itu ya untuk memenuhi kita punya kebutuhan, ya. Jadi tidak perlu harus mempunyai sifat materi untuk menyediakan dana ini, ya. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita untuk mencari dana untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk kebutuhan kita, tetapi juga untuk membantu pekerjaan Tuhan. Makanya kita ada sistem apa yang disebut persepuluhan. Itu milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kita hanya dititip uang. Kita hanya dititipkan, ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah Tuhan mau supaya kita memikirkan orang yang kekurangan, ya, yaitu yang memerlukan pertolongan kita. Orang-orang yang di sekitar kita yang kekurangan itu adalah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menolong mereka. Jadi dengan demikian, maka untuk memenuhi ini tidak perlu orang mempunyai sifat materi, ya. Jadi betul kebutuhan kita memerlukan kebutuhan, tetapi oleh sebab kita percaya itu adalah berkat Tuhan, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau sesuatu materi, jadi tujuannya adalah materi. Jadi tujuannya adalah bahwa inilah yang menyebabkan saya berbahagia, dan itu yang menyebabkan orang bisa mengorbankan segala sesuatu, termasuk bisa mengorbankan integritas oleh sebab masalah materi. Dan itu yang tidak berbahagia. Ujung-ujungnya jelek. Ujung-ujungnya mengorbankan keluarga. Iya. Ya. Terus ini pertanyaan yang kedua yang ditanyakan. Bagaimana mencari pasangan? Mencari pasangan yang cukup. Itu adalah motivasi mencari pasangan yang tidak tepat. Ya. Kita harus mendapatkan cara pasangan oleh sebab kita mengasihi, oleh sebab kita akan mempunyai persamaan di dalam tujuan hidup, ya. Jadi walaupun mungkin dari keluarga sederhana, ya, tetapi seorang yang yang kita kasihi dan kita cintai, ya. Jadi bukan oleh sebab supaya kebutuhan materi itu adalah sifat materi, ya. Jadi itu tidak akan memberikan sesuatu kebahagiaan. Kenapa? Harta itu tidak selamanya kekal, ya. Kecantikan sekalipun juga tidak kekal, ya. Jadi kita dapatkan orang-orang yang mempunyai tujuan seperti ini, ya, sering menimbulkan sesuatu masalah. Saya tidak tahu, mungkin pernah ingat bagaimana dua suami istri yang sedang bertengkar, ya. Kemudian sang istri mulai katakan, kalau bukan uangku, ya, sofa yang kau duduk itu tidak di sini. Ya. Kalau bukan uangku, mobil ini tidak di sini. Kalau bukan uangku, rumah ini pun tidak di sini. Langsung suaminya jawab bagaimana? Kalau bukan uangmu, aku juga tidak di sini. Jadi kalau tujuannya untuk mendapatkan pasangan supaya kebutuhan ekonomi itu terpenuhi, itu adalah salah. Ya. Saya banyak sekali. Ada kami di kedokteran juga ada dua kami. Jadi satu yang memikirkan, iya dong, kalau nggak ada perlu dapat pasangan yang kaya, mau makan apa? Kita makan batu. Nah betul, dia married sampai 2 kali. Satu SH, satu insinyur, tapi dua-dua
berpisah, bercerai. Sedangkan satu yang ini yang kata tidak, kita harus married karena mempunyai tabiat yang sama, saling mengasihi sama-sama, sampai sekarang masih tetap utuh. Jadi ingatlah, memang bukan harus mencari pasangan untuk menstabilkan kita punya keuangan dengan mencari pasangan materi. Itu salah. Itu tidak akan sampai ke tidak akan kekal, ya. Benar. Ceritanya ya. Kalau bukan uangmu, aku juga tidak di sini. Betul juga itu. Baik, kita kayaknya harus langsung masuk ke polling ini, Pendeta dan Ibu. Yang pertama dari YouTube ya. Iya. Mungkin boleh ditampilkan oleh teman-teman dari Hope Channel polling hasil di YouTube. Pertanyaannya itu adalah di polling itu, menurut Anda, apa faktor penyebab keluarga yang materialistis? 1. Lingkungan pergaulan. 2. Butuh pengakuan diri. 3. Fear of missing out atau FOMO. 4. Kemudahan dalam berbelanja. Nah ini sudah ada yang masuk. Sudah ada di layar ya. Silakan. Dan urutan yang tertinggi dari YouTube itu adalah butuh pengakuan diri. Waduh. Ya, 36%. Kemudian diikuti dengan lingkungan pergaulan, 33%, kemudahan dalam berbelanja, dan yang paling terakhir fear of missing out. Oh, jadi butuh pengakuan itu ternyata paling tinggi ya. Iya. Mengapa orang itu faktor penyebab keluarga yang materialistis supaya dipandang orang Betul, ya. betul. Nah kalau yang Kalau yang dari Instagram kita lihat ya, IG ya, boleh ditampilkan. Nah ini sudah muncul ini. Ya. Menurut Anda, apa faktor penyebab keluarga yang materialistis? Nah, yang paling pertama adalah lingkungan pergaulan, 38%. Baru butuh pengakuan diri, 27%. FOMO, 23%. Kemudahan dalam berbelanja, 12%. Nah, ini agak sedikit berbeda. Memang juga benar lingkungan pergaulan juga penting. Tapi supaya kita jangan salah kasih. Gimana Pendeta dan Ibu pendapatnya untuk hasil polling dari YouTube dan juga Instagram? Butuhkan pengakuan, ya, merasa bahwa dia dapat lebih baik atau lebih sukses daripada yang lain. Oleh sebab mereka memikirkan bahwa materi itu, banyak yang memikirkan bahwa materi itu adalah sebagai tanda daripada sukses. Tetapi ada berbagai macam penelitian, ada hal-hal yang lebih penting daripada materi yang bisa membuat seorang itu sukses, ya. Misalnya kesehatan, ya, atau kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi buat apa rumah tangga banyak uang tetapi keluarganya morat-marit, ya. Dan kami dapatkan banyak sekali ya dalam pengalaman hidup. Kebetulan kami hidup sekitar 77 tahun ini, ya. Sudah tua. Jadi sudah melihat banyak contoh-contoh, ya, yang orang datang ke Amerika, ya, tujuannya adalah supaya ekonomi lebih bagus, ya, kerja terus, kemudian berakhir dalam perceraian, ya, dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati. Jangan materialistik, cukup saja bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ya. Ibu dan juga waktu kita yang harus memisahkan kita ini, silakan closing statementnya Pendeta Kuntaraf untuk episode malam ini. Kembali, materialisme menjadi masalah untuk banyak keluarga, ya. Jadi perlunya pendidikan untuk menghindarkan materialisme, ya, dan itu lingkungan keluarga dan sebagainya. Jangan sampai orang tua mengajarkan anaknya untuk materi, ya. Dan orang Kristen harus menghindarkan materialisme, ya, dan belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Kita tahu Tuhan menjadi sumber berkat, Tuhan berkati kita adalah untuk tujuan supaya kita bisa hidup. Pada saat yang sama kita bisa untuk membantu pekerjaan Tuhan dan juga menolong mereka yang kekurangan. Dan faktor yang sangat penting adalah bersyukur dalam segala situasi. Ya. Terima kasih banyak. Kesimpulannya Pendeta, kami undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami masing-masing sehingga kami dapat menyampaikan presentasi bagaimana kami dapat mengatasi jangan sampai kami ingin untuk harta yang banyak sehingga keluarga kami jadi morat-marit. Biarlah kami selalu mengundang Yesus dalam kehidupan kami sehingga kami mempunyai kehidupan yang senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Sampai ketemu episode berikutnya. Tuhan berkati, sehat selalu. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa bahwa mulai tanggal 31 Mei, hari Jumat yang akan datang, hingga 22 Juni 2024, akan diadakan kebaktian kebangunan rohani Rumah Sakit Advent se-Indonesia dengan tema Champion Mindset, ditayangkan di Hope Channel Indonesia secara langsung. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Hope Channel yang selalu setia menyaksikan acara Obsesi Hati. Secara khusus kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan makalah dari Senin malam ke Senin malam itu sangat luar biasa. Dan juga kepada teman-teman dari kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan akhir kata saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan berkati kita.